Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Tripurnama dengan ujung NIM 088 dari kelas reguler A. Di sini saya akan menjelaskan beberapa atau salah satu konsep penting dalam genetika, yaitu mutasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mulai dari tempatnya terjadinya mutasi, kapan mutasi itu terjadi, apa penyebabnya, hingga bagaimana mutasi itu mempengaruhi ekspresi gen dan akhirnya mengubah sifat pada organisme. Yang pertama itu perlu kalian tahu, yaitu tempat terjadinya mutasi, yang dimana mutasi ini dapat terjadi pada dua kelompok utama sel, yaitu sel tubuh dan sel kelamin, serta dapat pula berupa perubahan epigenetik. Yang pertama itu pada mutasi somatik. Pada mutasi somatik ini adalah mutasi yang terjadi pada sel-sel tubuh, misalnya sel kulit, sel darah, atau sel hati. Mutasi ini tidak diwariskan kepada keturunan karena tidak terjadi pada sel kelamin. Nah, akibatnya hanya bagian tubuh tertentu yang mengalami perubahan. Contohnya, bercak pigmentasi pada sebagian kulit akibat perubahan pada sel-sel kulit tertentu. Yang kedua yaitu mutasi Germline, yang dimana berbeda dari somatik tadi. Mutasi Germline terjadi pada sel gamet, yaitu sel sperma dan sel telur. Mutasi ini dapat diturunkan ke anak karena mutasi ini sudah ada sejak tahap zigot. Semua sel pada tubuh anak tersebut akan membawa mutasi ini. Yang ketiga yaitu somatic epimutation. Nah, yang dimana epimutasi ini bukan perubahan pada urutan DNA, tetapi perubahan pada ekspresi gen. Nah, perubahan dapat disebabkan oleh pola metilasi DNA atau modifikasi histon yang berbeda. Epimutasi ini terjadi pada sel tubuh dan tidak diwariskan pada turunan. Yang D yaitu constitutional epimutation, yang dimana jenis ini muncul sangat awal dalam tahap embrio karena terjadi ketika pembelahan sel masih sangat cepat. Epimutasi ini menyebar ke banyak jaringan tubuh, sehingga menariknya jenis epimutasi ini dapat diturunkan walaupun tidak terjadi perubahan pada urutan DNA. Yang kedua yaitu periode atau terjadinya mutasi, yang dimana mutasi ini dapat dibedakan terdapat kapan mutasi itu muncul. Yang dimana yang pertama itu mutasi yang diwariskan sejak zigot. Nah, mutasi telah terjadi sejak zigot, terbentuknya dari pertemuan sperma dan sel telur. Nah, semua sel yang berkembang dari zigot ini akan membawa mutasi yang sama. Selanjutnya yaitu mutasi somatik awal, yang dimana mutasi somatik awal ini terjadi pada awal perkembangan embrio, ketika pembelahan sel ini masih berlangsung sangat cepat. Yang dimana akibatnya itu mutasi ini menyebar ke banyak jaringan tubuh. Individu seperti ini sering menunjukkan kondisi mosaik, di mana sebagian tubuh membawa mutasi, sebagian lainnya dan tidak. Selanjutnya yaitu mutasi somatik akhir, yang dimana mutasi yang muncul ketika seseorang sudah tumbuh besar atau sudah dewasa. Mutasi ini biasanya hanya terjadi pada beberapa sel saja. Nah, dampaknya dari mutasi ini terlihat pada daerah tubuh yang terbatas, misalnya pertumbuhan tumor di suatu organ tertentu. Secara umum, mutasi ini terbagi menjadi dua kelompok besar, mutasi yang disebabkan oleh faktor luar dan faktor spontan, yang dimana contohnya dapat dilihat dipicu dari lingkungan. Mutasi yang dimana mutasinya itu induced mutation, yang dimana mutasi ini terjadi karena paparan faktor luar seperti sinar UV yang dapat merusak pasangan basa DNA. Selanjutnya adalah radiasi, misalnya sinar X, bahan kimia mutagen seperti benzopiren atau bahan kimia industri lainnya. Nah, contoh kondisi akibat mutasi ini yang dimana terinduksinya Scleroderma pigmentosum, yaitu penyakit menyebabkan penderitanya sangat sensitif terhadap sinar matahari atau sinar UV karena kerusakan DNA ini tidak dapat diperbaiki dengan baik. Selanjutnya yaitu spontaneous mutation, terjadi secara alami. Berbeda dengan mutasi
induced mutation. Mutasi ini muncul tanpa pengaruh dari luar, contohnya kesalahan dalam replikasi DNA, kesalahan dalam transkripsi, kesalahan dalam proses perbaikan DNA. Nah, contoh pada mutasi ini spontan adalah munculnya buah jambu dengan biji yang sangat dikit yang terjadi akibat perubahan genetik alami. Selanjutnya yaitu back mutation dan superpressure mutation. Dalam beberapa kasus dapat dilihat efek mutasi ini dapat dinetralkan oleh mutasi lainnya. Seperti yang pertama itu back mutation. Nah, mutasi kedua terjadi di lokasi yang sama dengan mutasi pertama, sehingga mutasi ini dapat mengembalikan urutan basa DNA mendekati keadaan normal, sehingga sifat organisme ini juga dapat kembali dengan normal. Yang kedua yaitu superpressure mutation. Nah, mutasi yang kedua ini terjadi di gen yang berbeda dari gen yang mengalami mutasi di bagian pertama. Nah, mutasi ini menekankan efek mutasi pertama, yang dimana meskipun mutasi pertama ini masih ada, tetapi organisme dapat kembali menunjukkan fenotip yang normal. Selanjutnya yaitu alel mutasi resesif dan pengaruhnya pada jalur metabolisme. Setiap gen itu memiliki fungsi tertentu. Salah satunya adalah menyandin enzim. Misalnya, pada gen A itu menyandin enzim A, gen B menyandin enzim B, dan C menyandin enzim C. Nah, jika salah satu gen ini mengalami mutasi, maka enzim yang dihasilkan dapat menjadi tidak aktif atau tidak terbentuk sama sekali. Nah, akibatnya ini jalur metabolisme akan berhenti karena bahan awal tidak dapat diubah menjadi produksi selanjutnya. Nah, yang dimana perlu diketahui kebanyakan alel itu mutasinya bersifat resesif, sehingga efek mutasi ini hanya tampak jika kedua alel mengalami mutasi. Jika hanya satu alel yang rusak, maka alel normal lainnya masih dapat menghasilkan enzim yang cukup. Selanjutnya yaitu pengaruh mutasi pada ekspresi gen. Nah, mutasi pada DNA itu berpengaruh langsung pada ekspresi gen, di mana gen normal atau wild type yaitu urutan DNA normal yang menghasilkan mRNA yang normal. mRNA ini diterjemahkan menjadi protein. Lalu protein ini akan bekerja dengan baik dan menghasilkan fenotip yang normal. Selanjutnya yaitu gen mutan, yang dimana mutasi mengubah urutan basa DNA. Perubahan ini menghasilkan mRNA yang berbeda. Protein yang dihasilkan ini bisa berubah bentuk, seperti tidak stabil atau tidak berfungsi dengan fenotip lainnya. Inilah yang disebut dengan mutan. Nah, perubahan kecil ini apapun pada DNA dapat memicu perubahan besar pada sifat organisme, karena keseluruhan fungsi tubuh ini bergantung pada kerja protein. Nah, dapat disimpulkan bahwasannya itu waktu terjadinya penyebab mutasi hingga bagaimana mutasi itu mempengaruhi ekspresi gen dan mengubah fenotip